Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bagimu Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan berdoa, menyerahkan seluruh persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Kami akan kembali berbeda dengan kami datang. Engkau membebaskan kami. Kami merasakan kehadiran-Mu. Kami merasakan urapan-Mu yang memerdekakan kami, yang mendidik kami, yang menjadikan kami lebih hari lebih baik. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kebaikan-Mu lebih daripada segalanya. Sore malam hari ini biar Engkau berfirman dalam hati kami. Biar pengurapan yang sempurna menjadikan firman ini pedang yang bermata dua, berguna bagi yang mendengarkannya dan berguna bagi yang menjelaskannya. Memberkati mereka yang mendengarkan live streaming ini pada hari ini. Kami percaya Engkau menyentuh mereka dimanapun mereka berada dengan penggunaan gadget mereka, sehingga mereka diberkati, mereka dipulihkan, nama Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Berkat-Mu atas kami dan kami berikan tubuh jiwa roh kami dalam pengurapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Silakan duduk saudara. Shalom. Haleluya. Saudara, kehidupan manusia digerakkan oleh apa yang dia percaya. Saudara, apa yang kita percayai dalam diri kita, itulah yang akan terjadi. Yesus mengulanginya berulang-ulang di dalam setiap pelayanannya. Dan saudara, apa yang disebut dengan apa yang kita percaya, itu juga disebut dengan pola di mana kita berpikir. Pola di mana kita melakukan sesuatu. Mengapa? Sebab mindset bukan hanya ketika kita berpikir, lalu kemudian kita menemukan kerangka agar supaya pikiran kita dapat dilaksanakan menjadi kenyataan. Tetapi sebelum kita bisa memiliki kerangka, sebenarnya mindset ini berarti sesuatu yang kita imajinasikan di dalam diri kita. Jika kita percaya bahwa kita dapat sukses menurunkan berat badan kita, maka akan sangat mudah bagi kita untuk mengontrol seluruhnya. Mengontrol jam tidur, pola makan, dan semuanya. Tetapi jika dalam pikiran kita berkata, saya tidak percaya bahwa saya dapat memiliki berat badan yang ideal, sebab saya tidak mampu mengontrol jam tidur saya, tidak mampu mengontrol makan saya, tidak mampu mengontrol, maka itulah yang disebut dengan mindset. Sebuah setting yang baku. Tuhan ingin kita memiliki mindset yang baik, mindset yang sempurna, yang positif seperti yang Dia mau. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kita, mujizat-mujizat yang boleh terjadi dalam hidup kita, semuanya berkaitan erat dengan pola pikir kita. Jika pola pikir kita sejalan dengan Allah, maka kita akan mendapatkan mujizat. Itu sebabnya Yesus selalu berkata bahwa jadilah seperti imanmu, jadilah seperti yang engkau percaya. Hai ibu, besar imanmu. Ada banyak hal yang Yesus katakan. Mari kita perhatikan kitab Amsal pada pasal yang ke-23 pada ayat yang ke-7. Kita baca bagian A saja. Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7. Dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Oke, perhatikan dalam bahasa Inggrisnya, King James Version menyebutkan dengan sebutan yang sedikit berbeda dan sedikit lebih jelas. For as he think in his heart. Artinya sebuah pemahaman yang dalam. Bukan hanya sebagai sebuah pemikiran kerangka. Kalau mau pergi ke gereja, kalau rumah kita misalnya di Limboto atau di Isimu, oke, kerangkanya bagaimana? Oh, naik mobil, setir mobil, lalu lewat jalan ini, sampai di gereja. Jamnya harus jam berapa? Oh, karena itu jaraknya jauh, maka jamnya harus
paling tidak 45 menit sebelumnya, begitu ya. Itu kerangka, ya, kronologi yang kita bangun. Tetapi apa yang dikatakan thinking in his heart adalah sesuatu yang baku di dalam hati, bukan kerangkanya, tapi apa yang benar-benar dipercaya di dalam dirinya, jadilah dia demikian. Jika saudara percaya bahwa saudara diberkati oleh Tuhan, maka saudara diberkati. Jika saudara percaya saudara adalah orang yang mujur, maka saudara akan memperoleh kemujuran. Allah bekerja dengan mujizatnya, tetapi itu juga membutuhkan percaya daripada manusia yang akan menerimanya. Jangan heran, di dalam gereja orang bisa datang secara bersamaan. Dan mereka bisa menjadi anggota jemaat dalam tahun yang sama banyaknya. Tetapi akan memperoleh mujizat dan berkat yang tidak sama. Kenapa? Sebab tingkat pemahaman dan keyakinan yang dalam berbeda. Tuhan tidak datang dia tidak datang menjamah berkelompok, tetapi dia menjamah pribadi lepas pribadi. Bisa saja saudara duduk dan saudara begitu percaya, sementara orang yang di sebelah dia duduk dan berpikir apa pintu rumah sudah dikunci, dia berpikir apa kompor sudah dimatikan, dia berpikir dan pikirannya membawa dia ke sana sini. Orang lain diberkati, dia sendiri pulang sama seperti dia datang. Kondisi emosi, kondisi keuangan, semuanya sama. Nah, sangat penting pola pikir seorang manusia itu dapat tersusun semenjak dia dilahirkan, atau dapat dipengaruhi juga oleh lingkungan di mana dia bertumbuh. Biasanya anak yang paling muda, masyarakat mengenal anak yang paling kecil itu selalu paling nakal. Kenapa? Sebab dia anak paling kecil. Jadi dia paling nakal, kenapa? Sebab dia dibesarkan dengan pola yang berbeda dengan pola yang diterapkan kepada kakak-kakaknya dulu. Dia disayang, ya. Sehingga di dalam pikirannya dia, saya bisa mendapatkan semua yang saya inginkan. Saya tidak perlu tahu caranya sebab semua orang menyenangi saya. Saya paling ganteng, saya paling jadi bintang. Itu sebabnya begitu sulit dia dikontrol. Sementara mungkin kakaknya tidak berpikiran yang sama. Kakaknya berpikir jika saya ingin mendapatkan sesuatu, saya harus berusaha mendapatkannya. Mari perhatikan bagaimana cara saudara membesarkan anak-anak saudara. Di usia 38 tahun saya masih memperoleh seorang bayi. Dan saya selalu ngomong kepada istri saya kasih tahu bahwa tolong beritahu saya jika saya memperlakukan dia terlalu spesial dibanding yang lain. Mengapa? Sebab hari ini itu lucu, besok tidak lucu, saudara. Ya. Lebih baik hari ini dididik dengan baik, dan besok dia berguna bagi orang lain. Dalam pendidikan yang baik sekalipun tidak bisa menjamin seorang anak dapat menjadi berguna bagi orang lain. Apalagi jika dia hanya dibesarkan dengan kasih sayang yang semu. Apa itu kasih sayang yang semu? Selalu berusaha menyenangkan hatinya, tidak mendidik dia dengan baik. Nah, saudaraku sekalian, mindset ini akan tumbuh dari sini. Juga mindset itu juga berasal dari kepribadian. Kita kenal ada 4 kepribadian umum. Ada sanguin, ada kolerik, ada melankolik, ada flegmatik. Okay? Saya tidak ingin menjelaskan keempat karakter itu. Orang yang selalu riang, selalu bisa senyum, wah dia pasti orang sanguin. Gitu ya. Kalau orang yang selalu feeling blue, ya toh. Kalau dia dengar lagu Rinto, janji-janji, tinggal janji, bulan madu hanya, maka kita bisa mengkategorikan dan berkata dia ini orangnya melankolik, ya, perasa. Kalau ada di tempat umum, tidak ada, misalnya di gereja begini ya, begitu pulang semua orang punya kenalan, dia tidak punya, dia akan merasa mungkin ini bukan kita gereja. Dia menunggu selalu untuk disapa, dia menunggu, ini orang melankolik. Tapi saya tidak ingin masuk ke sana, saya ingin mengeneralisasi sesuatu secara umum hari ini. Saudara, ada 3 kecenderungan fokus orang berpikir.
ada 3 kecenderungan fokus berpikir dalam kehidupan orang percaya. Saudara, fokus inilah yang akan menentukan kehidupan kita nantinya. Sejauh ini yang mengerti katakan amin. Mari kita buka yang pertama. Fokus pikiran yang pertama di dalam Bilangan pasal 11 pada ayatnya yang keempat. Dikatakan, mari kita baca sama-sama. Ya, saya suka Alkitab karena dia menggunakan bahasa yang baik, bahasa apa adanya. Kalau perjanjian lama, di dalam bahasa Inggris lebih lugas. Dalam bahasa Ibrani, ya, kalau ngomong karena dia bukan buku agama, dia ngomong apa adanya. Ya, kalau dia bicara kitab sastra, dia bicara yang indah. Ya, bahkan yang bagi orang Asia porno, kalau Kidung Agung bagi orang Asia porno kadang-kadang. Ya, dianggap porno, dia membahasakannya dengan indah. Ya, ini luar biasanya Alkitab. Nah, mari Bilangan 11 ayat yang keempat. Mari baca sama-sama, 2, 3. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Lanjut, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. 6. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Lanjut. 7. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Saudara, pola pikir yang pertama adalah pola pikir orang yang selalu berfokus pada masa lalu. Selalu mengagungkan masa lalu. Selalu celebrate masa lalu. Selalu membanggakan orang tuanya, membanggakan harta dari nenek moyangnya, ya. Selalu berpikir bahwa masa kemarin lebih baik. Tubuhnya hidup hari ini, tapi jiwanya hidup kemarin. Lebih baik kemarin dolar dulu masih bagus. Dulu zaman Soeharto semua aman. Ya. Oke. Di zaman Soeharto semua baik. Sekarang tambah nggak karu-karuan, gitu ya. Nah, kalau kita sekadar mereview kembali ke belakang, itu tidak masalah. Tetapi apa yang terjadi pada Israel ini adalah sudah jadi pola pikir. Begitu mau menghadapi sedikit saja kesusahan, sudah mulai membayangkan Mesirnya. Baru saja makan, belum lama makan mana. Padahal mana itu menyehatkan tubuh. Dia mulai kerasukan keinginan yang lain. Oh, mesti makan daging. Padahal jadi budak di Mesir itu tidak selalu makan daging. Dan kalau dia katakan teringat terhadap ikan yang tidak bayar apa-apa, sebenarnya mereka membayarnya dengan punggungnya. Karena mereka budak, dicambuk setiap hari. Mau bayar apa? Tidak pernah budak itu kalau kerja dibayar dengan uang. Budak akan bekerja hanya untuk kasih makan dirinya sendiri. Mereka lupa bahwa pada waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan membayar semua jerih lelah mereka selama mereka jadi budak. Dengan cara apa? Menggerakkan orang Mesir untuk memberikan semua barang berharga yang mereka miliki. Tapi saudara, orang yang berpikir terfokus kepada masa lalu tidak akan pernah memiliki hati yang bersyukur. Apakah kita sering mengalami hal ini? Kita selalu berpikir masa lalu lebih baik. Akhirnya kita merasa hari ini mengecewakan. Hari ini tidak ada yang menyenangkan. Kita sulit bersyukur. Ini pola pikir yang pertama. Mari masuk pola pikir yang kedua. Kita baca ayatnya di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20.
Lukas 12 ayat 16 sampai ayat 20. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara, pola pikir yang kedua, saudara perhatikan baik-baik, adalah pola pikir yang terlalu berfokus kepada target hari esok. Orang yang selalu berfokus kepada target hari esok adalah orang-orang yang selalu memberikan dalam dirinya sebuah pemikiran yang maju. Dia tidak pernah membanggakan apa yang sudah lewat. Dia selalu membanggakan mimpinya, kerinduan dan keinginannya, hasrat dalam dirinya. Saudara, orang seperti ini tubuhnya ada di masa kini, tapi jiwanya ada di masa depan. Gitu ya. Dia selalu sibuk dengan perencanaan dan target yang baru. Dan dia selalu termotivasi untuk maju. Baik termotivasi maupun memotivasi dirinya. Dan yang parahnya, ini sisi buruknya, yaitu kalau tidak hati-hati, pribadi ini akan merangkum semua pekerjaan menjadi satu. Semua hal menjadi satu. Apa yang menurut dia bisa mendapatkan untung, semua target dijadikan satu dan dikerjakan secara bersamaan. Tahukah saudara, ini adalah gaya hidup orang masa kini. Selalu punya target bagi hari depan. Apa ini salah? Saudara, jika kita selalu ada di masa lalu, maka saya berani berkata, sore ini kita harus berubah. Jika kita selalu ada di masa depan, maka saya pun berani berkata, ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki di dalam sana. Saya memperkenalkan kepada saudara, jika orang berpikir selalu ada di masa lalu, akibatnya apa, saudara? Akibat dari seorang yang berpikir selalu pada masa yang lalu adalah dia akan berubah menjadi pencemooh yang baru di dalam hidupnya. Mengapa? Sebab orang yang selalu fokus kepada masa yang lalu itu memiliki keserakahan yang besar dalam dirinya untuk terus merasakan enak. Lebih baik masih SMA bukan main senang sekali. Sekarang anak 3, kita mesti usaha. Dulu lebih bagus dari sekarang. Dulu lebih baik dari sekarang. Oh, lebih enak. Dulu waktu kerja kumpul uang gampang. Sekarang kumpul uang susah, kasih keluar gampang. Begitu, dan akhirnya ada perasaan tidak mampu di dalam dirinya. Dan dia menolak untuk ke gereja. Allah, itu cuma teori. Buktinya mana? Kenapa? Sebab keinginannya untuk tetap merasakan kenikmatan hari kemarin dibawa sampai hari ini. Orangnya gak pernah dewasa, kekanak-kanakan terus. Itu kan cuma teori. Mana prakteknya? Dan menjadi pencemooh. Mari perhatikan saudara, akibatnya diri tidak bisa maju dan menyusahkan orang lain.
Perhatikan ayatnya. Bilangan 11 ayat yang ke-11. Kisah ini masih berlanjut. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Lanjut. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti bapa. Pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Sampai situ, saudara. Saudara, gereja ini dapat maju dan berjalan. Sebab di dalam gereja ini, semua orang berpikir tentang hari depan. Tetapi jika di dalam pekerja-pekerjanya memiliki pikiran masa lalu yang berkata, so boleh kuah ini. Mau coba yang baru sudah, Jo. Saya ingat dulu. Pada waktu jemaat masih sedikit, masih 100, saudara. Lalu kemudian saya berkata, kita buka ibadah sore. Kenapa? Karena tidak semua orang punya waktu pagi. Wah, pendapatnya yang paling parah adalah begini. Ngana mau kesepica ini gereja jadi 2. Saya tidak mengerti pola pikir itu. Kita menambah jam ibadah tidak akan pernah membuat gereja terbelah menjadi 2. Saya baru mengerti bahwa di dalam pikiran daripada yang bersangkutan, dia melekat kepada masa yang lalu. Sehingga pada masa ini dia berkata, sudah so boleh Jo ini. Lihat apa yang terjadi pada hidup Musa. Seorang pemimpin yang besar. Pada akhirnya dia merasa bebannya terlalu besar. Sebab orang-orang serakah, dikatakan Alkitab tadi, orang bajingan. Tidak mau kerja, malah meletakkan semuanya kepada Musa. Ayo Musa, kita terbiasa di Mesir makan daging. Berdoa dong, kamu yang berdoa bukan saya. Berdoa dong, minta sama Tuhan dapat daging. Bukankah kadang-kadang kita ingin enak, tapi kita nggak ingin kerjanya. Kita membebankan itu kepada orang lain. Biar Jo itu pendeta petugas. Bulan depan saya akan masuk masa puasa, tidak panjang, cuma 1 minggu. Saya berharap saya akan membagikan kepada saudara kartu doa. Tapi jangan ketika saya bagi, saudara isi kembalikan, saudara nggak puasa dan nggak berdoa. Kenapa? Karena saudara berpikir, biar Jo, Pak Pendeta kuat DP doa lebih manjur. Kebiasaan ini akan membawa saudara kepada apa? Begitu saudara menghadapi kendala dalam hidup, lalu saudara berkata, saya ingin didoakan oleh Pak Pendeta. Saya ingin didoakan oleh gembala FA. Tapi ternyata saudara nggak dapatkan. Saudara berubah menjadi orang Israel. Ayo, itu kan tugasmu. Dan pada akhirnya pekerjaan seorang pemimpin, tanggung jawabnya menjadi sangat berat. Saudara, setiap kita ingin hidup enak. Yang percaya katakan amin. Oke? Tapi kalau saudara ingin hidup enak, mari tanggung apa yang harus engkau tanggung. Berhentilah merengek. Sebab apa? Kita bukan membuat hidup kita maju, malah membuat orang lain bisa kelabakan. Saudara dapat membuat orang tua saudara berat. Ini anak so kasih sekolah, nyandak jadi-jadi. Kasih kerja ini mengeluh. Kasih kerja itu mengeluh. Kenapa? Masih suka dengan masa lalu. Masih SMA, dope senang. Yang penting, pokoknya kalau sekolah siang, kita mau tidur sampai siang. Kalau sekolah pagi datang terlambat, sementara belajar dan pikir-pikir, habis pulang sekolah makan kong tidur. Saudara,
Itulah pikiran seorang yang tidak bisa maju, bahkan memberatkan orang lain. Tuhan menyiapkan berkat bagi kita, tetapi kita harus tahu dan menjadi dewasa. Katakan amin. Saudara, yang kedua, apa yang terjadi jika orang tidak lagi berpikir kepada masa lalu, tetapi terlalu terfokus kepada target yang ada di hari depan? Dia akan menjadi pribadi yang penuh dengan tekanan dan stres. Saya tidak berkhotbah buat saudara. Saya dilatih untuk memiliki target, untuk selalu membayangkan target. Saya selalu dilatih, diajar untuk berdoa bagi target. Tapi tahukah saudara, ada satu sisi yang berbeda di dalam sana, yaitu pada waktu kita terobsesi dengan target itu, kita berubah dari seorang pengatur seperti Pak Wahyu katakan, menjadi pemilik, di mana mulai ada khawatir di dalamnya. Kalau target ini tidak tercapai, kalau saya disalib oleh orang lain jadi lebih baik. Bagaimana kalau saya sudah kerja keras, tiba-tiba hasilnya enggak seperti itu. Dan kemudian kita berubah. Kita menjadi orang yang bekerja keras, hidup dengan target, tapi juga sekaligus penuh dengan tekanan dan stres. Kita sukses secara finansial, tapi kita tidak bahagia. Kita tidak bisa menikmati hidup kita. Kita penuh dengan penyakit karena tekanan kejiwaan. Kita kehilangan kebahagiaan. Karena ketika kita mengejar target kita dengan kekhawatiran kita mengorbankan keluarga, kita mengorbankan orang-orang yang kita sayangi, bahkan kita mengorbankan Tuhan. Kita menolak untuk ke gereja. Kita berkata, kalau buka toko 2 jam saja di hari Minggu, untungnya luar biasa. Saya dilatih untuk punya target. Tapi ada satu sisi yang harus kita perhatikan. Ketika engkau terobsesi dengan targetmu, maka dari situ akan melahirkan kekhawatiran. Khawatir, terus khawatir, terus khawatir. Coba lihat ayatnya. Injil Matius pada passalnya yang ke-6, pada ayatnya yang ke-27. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-27. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, saya sekali lagi orang yang diajar dengan target. Tetapi saya kemudian mulai menyia-nyiakan keluarga saya, menyia-nyiakan anak-anak saya. Ketika saya di Surabaya sebagai seorang pendoa bagi orang yang sakit, saya mulai belajar mendoakan orang. Mendoakan orang 10 orang semua mati, bukan sehat. Sehingga saya dijuluki di kantor itu malaikat El Maut. Pak Alek aja ngomong, kalau ada yang sekarat panggil Hanani, pasti beres. Okay. Paling tidak ada 3 atau 4 kali saya mendengar seorang pria yang sukses hidupnya menyesali kesuksesannya di hari-hari terakhir. Dia berkata, satu yang paling saya sesali. Apa itu? Saya kehilangan istri saya dan saya kehilangan anak-anak saya. Saya kehilangan waktu mereka sejak masih kecil. Saya kehilangan masa-masa mereka bertumbuh. Saya kehilangan hari-hari baik dalam hidup saya. Firman Tuhan juga berkata kepada kita, seperti di dalam kitab yang sudah kita baca tadi, dikatakan, untuk apa engkau memperoleh seisi dunia ini, tapi engkau kehilangan jiwamu. Saudara, kalau kita terobsesi terhadap target hari esok, kita akan mengorbankan keluarga kita. Kita akan mengorbankan anak-anak kita. Kita akan mengorbankan sahabat-sahabat kita.
Kita akan mengorbankan gereja dan kita akan mengorbankan Tuhan. Ada seorang ahli filsafat yang masih hidup sampai hari ini. Jadi kira-kira akibat dari orang yang terlalu mentargetkan dan terobsesi sehingga timbul khawatir dalam dirinya. Akibatnya bisa disimpulkan di dalam satu puisi pendek ini. Mari baca sama-sama. Oke. 2, 3. Mereka yang bekerja mengorbankan kesehatannya untuk uang akan mengorbankan kembali uang itu untuk mendapatkan kesehatannya. Lanjut. Lalu kemudian mendambakan hari depan. Tapi ia sendiri tidak menikmati hidupnya hari ini. Hasilnya adalah ia tidak hidup dalam hari depan maupun hari ini. Ia hidup seperti tidak akan pernah mati. Dan dia mati-matian dalam hidupnya. Itu bukan saudara, itu saya 5 tahun yang lalu. Dan saya bertobat. Untuk apa kita mendapatkan seisi dunia ini, tapi kita kehilangan jiwa kita? Untuk apa kita punya uang yang banyak, tapi kita harus sakit? Seperti kita memasukkan uang ke dalam sebuah kantong yang bocor, yang terus saja. Hari-hari kita penuh dengan tekanan dan stres. Marah aja kerjanya. Emosi aja kerjanya. Nggak bisa ada salah sedikit, kita ngamuk luar biasa. Kita nggak bisa lentur sebentar. Kita tegang. Tahu gak saudara? Kalau umur saudara pikir, oh dalam usia yang masih 27, 28. Belum. Kita nanti usia 40 baru. Kita baru 35. Masih kuat, masih sehat. Saudara, pemain gitar kita di gereja tahun yang lalu, dia dipanggil Tuhan. Saya beli gitar karena saya senang musik blues. Saya beli gitar yang edisinya blues, yang dipakai sama Axl Rose edisi itu. Saya ingin dia pakai, dia main. Saudara, baru 1 minggu gitar itu datang, belum juga dicoba, dia dipanggil Tuhan. Usianya berapa? 30. Rekan sepelayanan yang kita kenal sama-sama. Di usia 36 tahun, dia dipanggil Tuhan. Saudara, bukankah usia kita bukan jadi batasan? Nggak pernah jadi batasan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan saya mau usia saya 90-an. Oke, 90-an Tuhan. Kita selalu ingin berdoa agar kita umur panjang. Tetapi saya yakin, jika kita menjadi orang yang terus tertekan, tidak bisa menikmati hidup kita hari ini, umur kita nggak akan panjang. Pepatah Tiongkok kuno berkata bahwa kalau kamu menghabiskan jatah makan seumur hidupmu, dalam jangka waktu separuh dari hidupmu, jangan heran jika usiamu separuh dari yang engkau inginkan. Ngerti ya saudara ya? Jadi kalau Tuhan sudah gariskan dalam hidup kita, jatah makan kita itu sebenarnya selama 80-90 tahun. Tapi kitanya karena stres, tekanan berat, suka makan berlebihan, kita makan berlebihan. Akhirnya baru saja 45. Umur kita sudah habis. Ya. Karena apa? Jatah makannya sudah dihabiskan. Itu menurut pepatah orang Cina kuno. Oke. Tapi mari coba lihat kembali dalam diri saudara. Dalam diri kita masing-masing. Tanamkan dengan baik. Kalau kita berhasrat, itu baik. Tapi kalau kita terobsesi, itu akan menimbulkan kekhawatiran. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara berhasrat, bukan terobsesi, hidupmu diberkati. Oke? Tapi kalau saudara terobsesi, hidup kita akan hancur. Nah, saudara, dua-duanya kok rasanya ndak enak. Kalau hidup terfokus pada masa lalu, nanti
membuat diri sendiri nggak bisa maju, membuat orang lain pun tersandung. Kalau juga hidup untuk hari depan, kita juga membuat orang lain yang mencintai kita tersiksa, menderita, dan kita pun akan menderita. Oke. Satu waktu seorang pekerja ngomong dengan saya, belum lama ini saudara, ketika saya begitu trauma, kehilangan rekan kerja yang baik. Dulu sama-sama kita, dia dirikan jemaat sendiri. Saya katakan saya trauma, sampai mau tidur sendirinya tidak berani. Ya, karena bagi saya cukup shock. Lalu dia bilang begini, aduh kasihan, jaga waktu kesehatan dengan baik. Jaga kesehatan dengan baik. Kenapa? Aduh, ada banyak orang berharap supaya saya umur panjang. Tahukah saudara, ada banyak orang berharap engkau bahagia hidupmu. Katakan amin. Bukan cuma manusia yang berharap engkau bahagia. Bapakmu di sorga berharap engkau bahagia hidupmu. Itu sebabnya mari belajar yang ketiga. Pola pikir yang ketiga adalah pola pikir yang berfokus pada hari ini. Kita nggak berpikir the best itu kemarin, dan kita merasa hari ini hampa. Kita nggak berpikir bahwa best itu besok, dan kemudian menjadi takut kalau itu tercapai. Tapi kita berpikir hari ini aku mau the best. Coba lihat ayatnya, Matius 6 ayat 21 sampai 34, tapi kita baca ayat 34. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Allah yang baik. Banyak orang mengartikan ayat ini dengan berkata apa? Tidak usah berencana buat besok. Kan Tuhan sudah atur. Tapi hari ini dia malas-malasan. Dia gak bikin apa-apa saudara. Kalau kita mau hebat besok, kita harus the best hari ini. Apakah saudara menikmati hidupmu hari ini? Itulah pertanyaannya. Apakah saudara menikmati pekerjaanmu hari ini? Pak Alex punya semboyan best or nothing. Dia selalu mengajarkan kepada kami, kalau hari ini kamu bisa khotbah, khotbahlah seperti besok kamu gak akan khotbah lagi. Kalau kamu mimpin pujian hari ini, mimpin pujian terbaiklah, seperti besok kamu gak akan pimpin pujian lagi. Dan luar biasa saudara, saya lupa akan filsafat itu sampai saya ingat itu kembali. Saudara, orang yang berfokus pada hari ini, pelajaran ini pun dikenal di hari-hari ini di dalam motivasi, pengajaran motivator terkenal, dikenal dengan nama The Power of Now. Ya. Basic daripada The Power of Now itu sudah ada lama. Pada era tahun 50-an, 60-an, ada satu grup country yang menciptakan lagu dan menjadi hits di seluruh Amerika. Judulnya adalah One Day at a Time, Sweet Jesus. Living day by day. Hidup hari demi hari bersama dengan Tuhan. Itu akan menenteramkan jiwa. Bagaimana dengan target? Saudara, saya belajar satu hal sehingga saya berani mengungkapkan kepada saudara. Tahukah bahwa Pak Wahyu Hanafi, dia memecah target dalam 1 tahunnya, dia pecah menjadi 12. Dari target yang 12 dia pecah menjadi target 30. Jadi target harian. Itu sebabnya dia berhasil. Enggak berat. Kalau kita terobsesi dengan target, kita cenderung meraup semua yang kita raup, enggak ada yang jalan. Karena semuanya menjadi beban dan menjadi berat dalam hidup kita.
Ketika dibagi menjadi per hari, semua jadi ringan. Katakan amin. Bukan berarti kita gak mikir masa depan. Tapi justru malah kita bisa menikmati hari depan jika kita belajar menikmati hari ini. Kita bisa menikmati pekerjaan kita di hari depan jika kita menikmati pekerjaan kita di hari ini. Kita bisa do the best hari depan jika kita do the best hari ini. Saudara, orang-orang dalam firman Tuhan adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang hidup one day at the time. Abraham adalah seorang yang luar biasa. Dia seorang pengusaha, seorang konglomerat. Dia memiliki rencana, dia memiliki semuanya. Tapi saudara, pada satu malam dia bermimpi dan Allah berkata, keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Aku berkati engkau. Besok pagi dia bangun, langsung dia menimpang semua dia punya bisnis. Dia pindah, dia jalan. Kemana? Entah kemana. Kok bisa dia seperti itu? Apa dia nggak mikir gimana nanti nilai penjualannya? Dia nggak mikir gimana nanti dia buka lagi usahanya. Gimana dia mau menggembalakan kami? Kapan dia nggak mikir, main jalan aja. Saudara, itu sebabnya disebut Abraham. Sebab dia tahu kesusahan sehari cukup sehari. Aku tahu besok punya kesusahannya sendiri, tetapi Tuhan tetap menyertai. Saudara perhatikan spontanitas Abraham pada waktu dia bermimpi lagi satu malam. Serahkan anakmu yang paling engkau kasihi kepadaku. Di gunung yang aku tunjukkan kepadamu. Besok pagi dia bangun. Langsung dia pakaikan pelana di atas keledainya. Ikat kayu bakar. Panggil satu orang pekerjanya. Bawa api unggun. Dia tidak berpikir. Apalagi dia merasa lebih sempurna dan berkata, iblis. Bukan setan ini iblis dalam nama Yesus. Kenapa? Karena dia takut. Oh, Ishak adalah anak satu-satunya. Ini pasti dari setan. Oke. Begitu spontan. Mengapa? Sebab kesusahan sehari, biarlah itu tinggal sehari. Esok punya kesusahannya sendiri. Aku mau the best pada Tuhan hari ini. Aku mau terbaik pada Tuhan hari ini. Itu juga yang terjadi dalam hidup Yusuf. Yusuf selalu the best. Ketika dia jadi budak, dia gak mikir jadi menteri. Dia tahu hari depannya cerah, dia percaya. Tetapi dia the best jadi budak. Sehingga dia menjadi budak yang paling diberkati. Belum baik hidupnya, dia jadi narapidana. Dan dia jadi narapidana terbaik. Sampai kepala penjara mempercayakan banyak hal pada dia. Yusuf, kita mau pi mangail, kenapa ini kunci penjara ngana jaga? Sudah bisa bayangkan? Dia the best setiap hari. Dan dia the best ketika menjadi Perdana Menteri. Kadang-kadang kita ini kepengennya enak. Tapi kita sia-siakan hari kita. Kita datang ibadah seperti ini. Tapi kadang-kadang pikiran kita enggak dalam ibadah. Kita enggak nikmati ibadahnya. Kita enggak nikmati khotbahnya. Kita enggak nikmati penyembahannya. Pikiran kita berkata besok buka toko. Kira-kira bagaimana DP cara supaya banyak orang datang. Dan kita lose hari ini. Kita sudah memikirkan kesulitan besok. Yang lebih parah lagi kadang-kadang. Ada orang yang kesulitan yang sudah lewat kemarin masih dipikul hari ini. Dan kekhawatiran besok juga turut dia pikul. Kira-kira jadi apa ini hidup? Oke. Yang kemarin tidak mau dilepas. Hari ini dipikul. Besok pula dipikul. Nggak akan pernah jadi. Tuhan mencintai kita. Sebab itu dia berkata, jangan khawatir akan hari esok. Sebab hari esok punya kesusahannya sendiri. Belah targetmu menjadi target per hari. Dan lakukan yang terbaik. Berhenti menjadi terobsesi.
Saudara, Pak Wahyu Hanafi membutuhkan 30 tahun. Membutuhkan 30 tahun. Dan kalau ditanya, dia rasa cuma sebentar itu 30 tahun. Semua yang dia bayangkan masih dibayangkan, masih dapat dibayangkan dengan jelas. Mari bangun dirimu. Cintai harimu, cintai pekerjaanmu. Kalau itu menjadi sesuatu beban, berusahalah untuk dinikmati. Saudara, kita tidak cuma makan makanan yang manis. Kalau kita sudah umur sekian ini, coba. Kalau saya tanya, ada yang suka makan popare, pasti banyak orang angkat tangan. Betul? Berapa banyak yang suka makan daun popaya, campur bunga popaya, campur sayur paku, campur kangkong. Semua orang angkat tangan. Okay? Dan kita menikmati pahitnya. Kita menikmati karena ada sesuatu cita rasa yang berbeda pada waktu kita merasakan pahitnya. The best today. Beri salam kiri kanan. Ayo hidup hari demi hari dengan Tuhan. Saudara, spontanitas yang sama yang ada pada Abraham. Kalau Tuhan suruh, langsung dia lakukan. Dia gak mikir. Itu ada sama Pak Alex. Kalau Tuhan suruh, dia gak pakai mikir. Dia bikin. Itu ada sama Pastor Kong. Dia gak pakai mikir. Dia punya toko fashion. Dan kalau delegasi Indonesia datang, kita akan makan pagi sama-sama. Habis makan pagi, dia bilang begini, semua pergi di toko di City Hall. Toko saya di City Hall ya. Ambil yang ukurannya pas buat kamu. Saudara tuh delegasi Indonesia sama dia Yakis. Kalau boleh dorang lari lebih laju dari itu MRT. Begitu sampai di toko sama dia Yakis. Rado kiri, rado kanan. No, satu biji jeans paling murah harga 1.200.000. Oke. Dan dia ambil yang kamu mau. Dan itu selalu dia lakukan. Pak Wahyu Hanafi pagi-pagi setelah itu dia bisik sama saya, ada kira-kira restoran yang bisa tampung semua jemaat ini. Dalam hati, aduh Tuhan Yesus, dia mau panggil makan semua nih dia. Saya yang bayar. Iya Pak, ada sih. Tapi yang pingsan nanti kokinya. Dia kaget segini banyaknya tiba-tiba datang. Pingsan dia. Oke. Mengapa? Sebab hidup hari demi hari. Kita tidak pernah melepaskan rencana dalam diri kita. Tapi kita memfokuskan itu pada satu hari. Katakan amin. Dengan kata lain, ada sebuah kalimat yang berkata, yesterday is the past. Tomorrow is with God. Today is mine. Kemarin itu sudah lewat. Besok itu ada di tangan Tuhan. Hari ini punya saya. Bagaimana engkau memperlakukan harimu? Apakah engkau hidup bersama Tuhan? Menikmati. Engkau tahu kadang-kadang hidup tidak seperti yang dapat kita bayangkan, yang kita terima. Tapi itu akan membuat engkau bersyukur. Kalau kita hidup day by day dengan Tuhan, engkau akan merasa nyaman. Engkau akan lihat tangan Tuhan menyertai engkau. Coba lihat apa yang ditulis oleh Daud. Mazmur 118. Dia adalah orang yang hidup living day by day dengan Tuhan. Mazmur 118, 24 dan 25. Inilah hari yang Tuhan jadikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. 25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Coba King James-nya. Ya. This is the day the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Kita mau menikmatinya. 25. Save now, I beseech thee. O Lord, I beseech thee. Send now apa? Prosperity. Prosperity adalah kemakmuran. Oke? Bukan kemujuran. Aslinya tulis apa? Makmur. Daud berkata,
Tuhan kasih sama kita hari ini. Inilah hari yang Tuhan kasih. Dan aku mau enjoy di dalamnya. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Waktunya ke gereja. Sungguh-sungguh di gereja. Dan Tuhan memberi kemakmuran. Apalah gunanya kita mendapatkan seisi dunia jika kita kehilangan jiwa kita. Jangan pernah. Saya berharap satu waktu saya akan bagi kepada saudara. Ada timetable yang pernah saya bagi. Cuma saya belum ajar bagaimana cara pakainya. Timetable itu sampai kita harus mengembangkan hobi kita. Kita nggak cuma punya target untuk pekerjaan, untuk semuanya. Target dalam hidup itu, kita harus punya target. Hobi kita harus jalan. Kita nggak boleh hobi nggak jalan. Itu ada. Ya, interesting kita terhadap sesuatu. Bisa jalan, ya kita kasih tempat buat jalan. Hobi kita, ya harus jalan. Tahukah saudara? Seorang teman saya, dia adalah seorang pengusaha. Satu waktu karena dia sangat lapar di sebuah perjalanan, dia singgah di sebuah country club. Begitu dia singgah di sebuah country club, dia lihat country club itu di tempat main golf, saudara. Ya, itu ada tempat makannya gitu ya. Mewah, saudara ya, tapi asri. Dan dia singgah di situ untuk makan siang. Ketika dia makan siang, dia lihat orang yang main golf ini mulai pulang makan siang di tempat yang sama. Dan dia sadar, dia punya handphone 3. Babunyi kiri, babunyi kanan, angkat terus. Bahkan ini makanan dia semua makannya, tak makan. Kurang telepon kiri, telepon kanan, telepon kiri, telepon kanan. Roh Kudus bicara sama dia. Saudara tahu, dia lihat bos-bos itu datang. Dia handphone biasa-biasa, ya BlackBerry biasa begitu. Datang dengan baju setelannya bermain golf, lalu duduk. Waktu dorang duduk bercerita, tidak ada satu handphone yang berbunyi. Dalam hati teman saya ini bilang begini, kita pedoi belum seperampa dari dorang. Kita pe bisnis penghasilannya belum seperempat dari dorang. Kong kita so pusing begini. Semua tak cabu ini orang ti ontak. Sele mau makannya tidak bisa tak makan, orang telepon kiri kanan. Dorang doi pe banyak. Tapi dorang bisa bermain golf. Tertawa. Lalu kemudian bisa makan siang. Duduk. Dan ngomong-ngomong tanpa ada satu telepon yang bunyi. Dan mulai hari itu dia berdoa, Tuhan, biar aku menikmati apa yang Engkau berikan kepadaku. Bukankah itulah kehidupan? Yang setuju katakan amin. Mari bangun. Living day by day. Berhenti untuk terobsesi. Berkat kita adalah berkat kita. Tuhan pasti berikan pada kita. Kalau jodoh, orang dunia bilang ndak lari kemana. Katakan amin. The best day. Mari bangkit berdiri bersama. Haleluya. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Haleluya. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju, untuk melangkah maju. Haleluya. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan, seperti
Saudara, mungkin di antara kita tidak ada lagi yang hatinya melekat pada masa lalu. Tetapi mungkin banyak daripada kita sore malam hari ini mesti berhati-hati. Sebab ketika kita mengarah ke depan, kita dapat menjadi orang yang terobsesi. Sehingga hidup kita direnggut. Direnggut oleh kedagingan kita sendiri. Kadang-kadang kita ingin cepat kaya. Kadang-kadang kita ingin cepat menghasilkan. Dan kita sangat terobsesi dengan hal itu. Sehingga kita membayar semua itu dengan kesehatan kita. Kita membayar semua itu dengan keluarga kita. Kita membayar semua itu dengan sahabat-sahabat kita, bahkan Tuhan. Saudara, tidak ada kesuksesan yang instan. Sebab jika instan dia datang, instan pun dia akan pergi. Tuhan tidak pernah memberi kita barang instan. Seperti yang kita belajar minggu yang lalu, Tuhan memberkati kita bertahap. Tahap demi tahap demi tahap. Itu sebabnya Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Hari ini, jika kita menemukan diri kita sangat terobsesi dengan mengorbankan waktu kita untuk ke gereja, mengorbankan waktu kita dalam berdoa, mengorbankan waktu kita melayani Tuhan, mari perbaiki itu malam ini sebelum semuanya hancur dan kembali lagi dalam hidup kita sendiri. Biar kita membangun kehidupan yang dinikmati, di mana kita bisa menjadi orang yang tegas dan marah, tetapi kita tidak jadi orang yang marah-marah. Biar kita menikmati hidup kita. Sebab apa yang Tuhan berikan itu indah. Hari yang kita lewati mungkin akan tetap sama namanya, tetapi keadaannya tidak akan pernah sama. Adakah engkau menikmati harimu? Kalau engkau ingin menikmati harimu, mari hiduplah bersama Tuhan. Jangan biarkan target itu menjadi obsesi sehingga merusak kehidupan kita. Tapi pecah itu menjadi target harian. Dilakukan step by step by step. Sehingga engkau tidak kehilangan istrimu, tidak kehilangan suamimu, tidak kehilangan anak-anakmu, tidak kehilangan sahabatmu, bahkan tidak akan kehilangan Tuhan. Di akhir hidupmu engkau akan berkata, terima kasih Tuhan, sepanjang hidupku di dunia ini, aku berbahagia. Dan aku bersyukur, karena aku akan lebih bahagia lagi di surga. Jika engkau bahagia di bumi, maka engkau akan bahagia di surga. Sebab apa yang engkau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Seperti siang yang meneduhkan dari terik siang. Haleluya. Sungguh sama-sama, haleluya. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, haleluya. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan.
Ajar kami tidak menjadi orang yang terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Biar kami tetap lurus di dalam jalan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kebaikan-Mu lebih dari segalanya. Kami bersyukur untuk firman ini. Biar ini tertanam dalam hati kami. Membuat kami menjadi orang yang berbahagia setiap hari. Setiap hari. Kami dapat bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Engkau. Karena kebaikan-Mu bagi kami. Kami tahu berkat kami tidak akan pernah pergi kemana-mana. Kami tidak akan dikuasai oleh ketakutan. Karena jika kami takut, itu tidak akan pernah menambahkan apapun juga dalam hidup kami. Meteraikan firman ini menjadi kekuatan. Menjadi iman. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Bersama saya katakan, berikan tepuk tangan yang meriah. Beri salam kiri kananmu, katakan, ayo hidup hari demi hari bersama Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya saudara, kita akan memberikan persembahan untuk pembangunan. Saya undang petugas ke depan. Berapa banyak diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Yang bukan hanya mendengar, tapi mau melakukan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa untuk persembahan pembangunan. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Engkau melawat kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh diberkati dengan pujian penyembahan. Kami juga diberkati oleh firman-Mu yang luar biasa. Bapak, kami berdoa buat gembala kami Tuhan. Biar terus Engkau tambahkan hikmat-Mu, urapan-Mu dalam kehidupannya. Memberkati pribadi dalam setiap pelayanannya. Memberkati rumah tangganya, memberkati keluarganya. Biar semuanya melalui gembala kami Tuhan, kami semua mendapat berkat dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persembahan pembangunan pada malam hari ini. Tuhan menguduskan persembahan ini biar menjadi pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan persembahan dijalankan. Beberapa pengumuman tambahan. Buat saudara yang belum mengisi data anggota jemaat Gereja Betani, saudara di belakang ada formulir. Saudara bisa isi data saudara di sana dan diisi kembali dalam kotak perpuluhan. Yang berikut, doa pemulihan hari Kamis 28 Maret itu ditiadakan. Harap diperhatikan karena hari Jumatnya tanggal 29 Maret itu ada ibadah Jumat Agung dan hanya satu kali pada jam 9 pagi. Jadi saya perhatikan hari Kamis tanggal 28 Maret tidak ada doa malam. Dan hari Jumatnya, Jumat Agung tanggal 29 Maret itu hanya satu kali, yaitu jam 9 pagi dengan perjamuan kudus. Kemudian pengumpulan telur hanya melalui FA. Bila jemaat yang ingin menyumbang dapat berupa uang dan diserahkan dalam kotak perpuluhan. Yang berikut ibadah Paskah 1 dan 2 Minggu 31 Maret diadakan lomba mencari telur Paskah serta pembagian ayat Paskah. Yang berikut dapatkan rekaman khotbah dari Master Wahyu Hanafi di toko Spirit and Soul. Dan satu lagi saudara, untuk petugas perjamuan kudus, saudara yang bertugas saudara akan mendapatkan surat tugas dari gereja. Jadi saudara yang tidak mendapatkan surat tugas berarti saudara belum mendapat giliran untuk minggu tersebut. Demikian pengumuman, Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri bersama. Seperti awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Yang menerangi dari
buat Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Biar Engkau menanamkan firman ini jauh ke dalam lubuk hati kami. Membuat kami menjadi orang-orang yang bersyukur setiap hari. Sehingga kami melihat pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib. Dan semakin hari semakin percaya tangan Tuhan menyertai kami. Memberkati kami. Kami berkelimpahan dalam segala perkara. Memberkati mereka yang mengikuti acara ini sore ini. Di dalam live streaming. Dimanapun mereka berada. Tuhan, ada yang di Amerika Serikat. Tuhan, ada yang di tempat-tempat yang lain. Tuhan, Engkau memberkati dimanapun mereka berada. Biar firman dan penyembahan pujian menjadi berkat bagi mereka. Tolong ketika mereka dalam keadaan yang tidak tertolong. Hanya Engkaulah harapan kami satu-satunya. Kami akan melihat perubahan yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Tuhan, Engkau memberkati Pak Alex. Berkati Pastor Kong. Berkati Pak David Aswin dalam nama Yesus. Dalam segala apa yang mereka kerjakan. Beri mereka keberanian sebagai pemimpin. Beri mereka hati yang luar biasa. Urapan yang berlipat kali ganda dalam nama Yesus. Dicurahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Memberkati semua kami yang sudah menabur. Memberkati semua kami yang sudah melayani. Mulai dari pagi sampai malam. Memberkati mereka yang ada di belakang panggung. Mulai dari pagi sampai malam. Mereka yang make up. Semua make up artis yang ada. Berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita buka tangan kita bersama-sama. Kalau saudara akan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mengembalikan apa yang menjadi miliknya malam ini. Mari imani bersama-sama saya kata-kata ini. Dalam nama Yesus. Kami percaya malam ini tingkap sorga itu terbuka. Berkat itu tercurah atas hidup kami. Hidup kami berkelimpahan, tidak kekurangan apapun juga. Nama Tuhan dimuliakan dalam segalanya. Mari angkat kedua tanganmu. Sembah Tuhan dalam roh. Siapa takkan lama sadara. Kiri bias sikini bias sadara lama. Diberkatilah engkau masuk dan engkau keluar. Allah kita melihat kepadamu melimpahkan sejahtera dalam segala waktu. Dia memberkati lumbung yang disiapkan bagi hidupmu. Diisinya melimpah-limpah dengan hasilnya. Dia memberkati kedua belah tanganmu yang terbuka terangkat untuk dia. Apa saja yang dikerjakan tangan itu, Tuhan Yesus membuatnya berhasil. Biar berkat ini tercurah mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua yang percaya terima berkat bersama saya katakan. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa lagi.